Aska Bunge. Udah gue record ya. Udah, gua record ya. Gue mulai nih, gue share-sharein. Berisik banget sih lu, Dam. Kelihatan belum? Belum? Nah, udah. Ayo Ayo ya. ya, mulai. Kalau bagian gue bilang, kalau bagian gue bilang, Ya, gue bilang ya, gue ya, mulai. gue bilang ya, gue mulai ya. Woi, bisuin dulu aja. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Jaki Akmal Fauzi, Salam. kelompok 3 Rombel Day ingin mempresentasikan tentang PPT berjudul kekerasan dalam pertandingan futsal pada ajang Pekan Olahraga Universitas 11 Maret atau Persema. Ini kita izin untuk Pak Vito, izin memperkenalkan kelompok. Dimulai dari Sadam. Terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Sadam Aprilawan dengan NIM 2406030017. Lanjut, Rido. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bito Yuniarto dengan NIM 24060300. Lanjut, saya Zaki Akmal Fauza dengan NIM 24060300079. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Rozak dengan NIM 24060. Lanjut, Aska. Perkenalkan, nama saya Aska Jidiasari, NIM 2406030095. Dikarenakan Nukama Kiwi tidak hadir, lanjut. Sekian perkenalan dari kelompok kita. Akan dilanjut materi pertama yang akan dibacakan oleh Sadam Apriliawan. Silakan Sadam. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi, poin pembahasan yang akan kita bahas itu yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada dampak terjadinya insiden, yang ketiga yaitu faktor terjadinya insiden, dan yang terakhir adalah tanggapan pihak yang bersangkutan. Nah, di awal mula insiden ini, jadi insiden kekerasan dalam pertandingan futsal pada ajang Pekan Olahraga 11 Maret atau Persema di Universitas 11 Maret bermula dari sebuah pelanggaran dalam pertandingan yang mempertemukan tim Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Pertanian. Saat skor menunjukkan 4-2 dengan tim FEB unggul, pertandingan tersebut semakin memanas. Wasit peluit menandakan adanya pelanggaran yang menghentikan sementara jalannya permainan. Pada momen tersebut, SAP, kiper dari tim FEB, mendekati RAFRP, pemain dari tim FP yang terjatuh setelah pelanggaran tersebut. Tanpa diduga, SAP kemudian menginjak leher dari korban dengan keras. Sebuah aksi yang mengejutkan penonton di stadion dan langsung menjadi sorotan publik setelah video kejadian tersebut viral di media sosial. Insiden ini menggambarkan hilangnya kontrol dari SAP di tengah tekanan pertandingan, serta mencoreng semangat sportivitas yang seharusnya menjadi nilai utama dalam ajang olahraga. Lanjut, slide berikutnya akan dibacakan oleh Kepi, tapi karena Kepi nggak ada, dilanjut oleh Sadam. Selanjutnya itu ada dampak terjadinya insiden. Nah, di insiden kekerasan dalam pertandingan futsal Persema UNS menimbulkan beberapa dampak signifikan. Di antaranya yaitu yang pertama, ada cedera fisik dan trauma pada korban. Korban, pemain Fakultas Pertanian, mengalami cedera serius di bagian leher yang berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang. Selain itu, trauma psikologis juga mungkin dialami oleh korban akibat kekerasan tersebut.
Yang kedua yaitu citra buruk bagi universitas. Insiden ini mencoreng reputasi Universitas 11 Maret di mata publik, terutama karena acara ini seharusnya menjadi ajang sportivitas. Publik memandang negatif lingkungan kompetisi yang tidak aman di kampus. Yang ketiga yaitu penghentian kegiatan Persema. Rektor UNS memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan Persema sementara waktu yang berdampak pada pembatalan dan penundaan pertandingan serta aktivitas lain, sehingga merugikan peserta yang ingin berkompetisi secara sportif. Yang keempat yaitu evaluasi dan pengetatan aturan. Insiden ini mendorong pihak UNS untuk mengevaluasi pelaksanaan Persema, meningkatkan pengawasan dan menerapkan aturan yang lebih ketat dalam kegiatan olahraga kampus agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Yang kelima yaitu dampak psikologis pada mahasiswa dan penonton. Kekerasan yang terjadi di depan penonton memberikan efek negatif pada suasana kampus, menciptakan rasa yang tidak aman dan kekhawatiran tentang potensi konflik dalam kegiatan olahraga kampus di masa depan nanti. Lanjut ke faktor berikutnya yang dibacakan oleh Muhammad Ridho Yuniarto. Silakan Muhammad Ridho. Selanjutnya faktor pemain. Yang pertama, emosi atau ketegangan dalam permainan. Tekanan dalam pertandingan yang ketat bisa menyebabkan beberapa pemain bertindak secara emosional dan kehilangan kontrol, terutama jika mereka merasa kalah atau frustasi. Yang kedua, kurangnya pengendalian diri. Sikap tidak sportif atau kekerasan yang dilakukan oleh SAP menandakan kurangnya pengendalian diri dan pemahaman terhadap nilai sportivitas dalam sebuah pertandingan. Lanjut. Selanjutnya, faktor kurangnya penegakan aturan dan pengawasan. Yang pertama, ketiadaan pengawasan ketat dari wasit. Meskipun ini terjadi setelah peluit tanda pelanggaran, pengawasan dari wasit dan panitia nampaknya tidak cukup untuk mencegah atau mengatasi tindakan kekerasan ini. Biasanya pelanggaran seperti ini harus direspon dengan cepat. Eskalasi kekerasan. Kedua, kurangnya evaluasi terhadap keamanan pemain. Kemudian ini aturan dan keselamatan dalam ajang olahraga agar seperti ini dapat dihindari. Lanjut. Selanjutnya faktor psikologi. Dalam olahraga dengan ketegangan tinggi untuk dapat mendorong perilaku agresif pada pemain. Mungkin SAP merasa tertekan karena kesalahan atau ingin membalas kesalahan yang terjadi sebelumnya, sehingga ia mengambil tindakan. Beberapa individu mungkin terpengaruh oleh budaya tertentu dalam olahraga yang menganggap baru permainan, meskipun ini jelas bertentangan dengan nilai sportivitas. Lanjut yang dibacakan oleh Muhammad Hasan Rozak. Selanjutnya yaitu faktor kurangnya pendidikan sportivitas. Yang pertama, pendidikan tentang nilai-nilai olahraga yang baik. Dalam beberapa kasus, pemain mungkin belum sepenuhnya memahami nilai-nilai dasar olahraga, seperti fair play, respect terhadap lawan, dan kontrol diri. Pendidikan yang kurang baik mengenai aspek ini bisa menyebabkan perilaku yang tidak sesuai di lapangan. Next. Faktor lingkungan dan infrastruktur, yaitu kondisi lapangan dan fasilitas yang tidak memadai. Meskipun tidak disebutkan langsung dalam insiden ini, ketenggangan dalam pertandingan seringkali dipicu oleh kondisi fisik yang menantang atau kurangnya fasilitas yang memadai, yang bisa menambah stres atau frustasi pemain. Next.
yang dibacakan oleh Aska Zikri Asari. Oke, mulai dulu ya. Oke, selanjutnya ada tanggapan pihak kampus. Pihak Universitas 11 Maret UNS memberikan tanggapan tegas atas insiden kekerasan yang terjadi dalam ajang Porsema, di mana seorang pemain menginjak leher lawan hingga harus dibawa ke rumah sakit. UNS menyatakan akan memberikan sanksi berat kepada pelaku SAP karena tindakannya dianggap membahayakan keselamatan mahasiswa lain dan tidak mencerminkan sportivitas yang seharusnya dijunjung dalam kegiatan olahraga kampus. Selain itu, pihak UNS juga menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap panitia pelaksana Porsema untuk memastikan pengawasan dan keamanan dalam pertandingan lebih terjamin di masa depan. Next. Rektor UNS mengambil langkah lebih lanjut dengan memerintahkan penghentian sementara seluruh kegiatan Porsema. Keputusan ini diambil untuk meninjau kembali standar keamanan dan aturan yang berlaku dalam acara tersebut, sekaligus mencegah terjadinya insiden serupa. Melalui langkah-langkah ini, UNS berkomitmen menjaga sportivitas, keamanan, dan kenyamanan dalam kegiatan mahasiswa, sambil memastikan tindakan disipliner terhadap pelaku kekerasan untuk menegakkan tata tertib dan nilai-nilai yang baik di lingkungan kampus. Selanjutnya kesimpulan dalam pertandingan futsal Porsema UNS terjadi saat kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB, SAP menginjak leher pemain Fakultas Pertanian FE, RP setelah pelanggaran. Tindakan ini dipicu oleh emosi dalam pertandingan yang ketat dan kurangnya pengendalian diri. Kejadian ini viral di media sosial sehingga memicu reaksi publik. Pihak UNS berespon dengan sanksi tegas terhadap SAP, evaluasi panitia, dan menghentikan sementara seluruh kegiatan Persema untuk memastikan keselamatan dan sportivitas dalam kegiatan kampus. Sekian presentasi dari kelompok 3 Rombel D. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak Vito atas Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Di mana aku nggak tahu. info nobar Pak. Indonesia, Jepang. Menang kita proklamasi part 2. Tadi udah mana? Pos. Nah itu stop recording yang bawah. Coba pos. Terus. Nah itu yang merah-merah. Nah itu stop. Infonya Rek. Terus stop. Tadi yang more tadi. More tadi. Enmo. More. Terus. Nah itu pause stop Stop recording. PSan kalah. Coba.